berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik udah siap dengar cerita firman Tuhan belum? Pastinya udah ya, tadi juga udah nyanyi ya. Nyanyi apa tadi? Yesus pokok. Pokok apa? Pokok anggur ya? Nah, biar lebih jelas, adik-adik harus dengerin nih cerita firman Tuhan yang satu ini. Tapi sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin doa kakak ya. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami. Amin. Sekarang kakak mau tanya sama adik-adik. Apakah adik-adik pernah melihat kebun anggur? Atau bahkan sudah pernah pergi ke kebun anggur? Nih, kakak tampilin gambarnya. Ini adalah sebuah kebun anggur. Lihat, bagus ya? Indah gitu dilihat. Kebun anggur ini di dalamnya banyak sekali tanaman anggur. Nih, kakak kasih tahu siapa sih pemiliknya? Nah, pemilik kebun anggur itu adalah Bapak. Karena Bapak sangat suka sekali menanam tanaman anggur. Tanaman anggur yang sudah ditanam itu akan tumbuh menjadi pokok pohon anggur yang lama-kelamaan akan menjadi besar, bahkan sangat besar. Dan ketika musim panen tiba, ranting-rantingnya atau carang-carangnya itu akan bertumbuh. Lihat, ranting sebelah kanan pohon itu sudah mengeluarkan buah anggur. Tapi adik-adik lihat deh yang sebelah kiri. Sebelah kiri rantingnya tidak menghasilkan buah anggur. Karena itulah ranting yang di sebelah kiri harus dipotong, lalu dibuang. Karena sudah dipotong, rantingnya itu menjadi kering. Kalau udah kering, gak bisa berguna ya. Maka dibakar deh. Lalu, apa yang terjadi ya pada ranting sebelah kanannya? Karena sebelah kanan rantingnya menghasilkan buah, maka ranting sebelah kanan itu tidak dipotong. Malah buahnya bisa diambil. Dan adik-adik tahu rasanya?
Manis sekali. Kemudian, Bapak membersihkan ranting yang sebelah kanan itu, agar nanti saat musim panen telah tiba, ranting sebelah kanan bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Dan, tara! Adik-adik bisa lihat? Ini sudah musim panen lagi. Dan buah anggur pun sangat banyak. Lebih banyak dari hasil panen sebelumnya. Wah, Bapak sangat bersuka cita dan juga bergembira karena melihat ranting yang di sebelah kanan yang sudah dibersihkannya bisa berbuah menghasilkan lebih banyak lagi. Adik-adik, kakak mau kasih tahu nih. Bapak yang ada pada cerita tadi adalah Bapak yang di surga. Bapak yang di surga yang selalu memelihara seluruh kebun anggurnya. Dan adik-adik ingat, ada pokok pohon yang sangat besar tadi, itu adalah Tuhan Yesus. Lalu ada carang-carang atau ranting, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri ya. Nah, ranting itu adalah kita semua, anak-anak Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan harus jadi ranting yang sebelah kanan. Kenapa, Kak? Karena kita harus menghasilkan buah. Nah, buah itu apa sih? Buah itu adalah sifat anak-anak Tuhan. Kayak gimana ya, Kak, sifat anak-anak Tuhan? Nih, kakak kasih tahu. Sifat anak-anak Tuhan itu harus sama dengan buah baro adik-adik. Buah baro bisa adik-adik baca di Alkitab, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Atau adik-adik juga bisa nih baca bareng kakak. Lihat gambarnya ya. Kita baca bareng-bareng yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kakak juga mau kasih tahu ke adik-adik bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting yang harus bisa berbuah. Nah, sekarang kita baca ayat hafalan yuk. Adik-adik udah pegang Alkitab? Buka Alkitabnya di Yohanes 15 ayat 5. Yang sudah dapat katakan amin. Ayo, siapa yang udah dapet? Katakan amin. Yuk kita baca bareng-bareng. Dari alamatnya ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Karena sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Ikutin doa kakak ya. Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kami semua adalah ranting-rantingnya. Tuhan,
Ajarkan kami untuk menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah, sehingga buah kami bisa berguna untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.